Dan atas keputusan Sumira, Utong benar-benar merasa kecewa. Utong tidak menyangka bahwa Sumira, kekasih yang sangat dia cintai, sampai tega memutuskan hubungan dengannya, apalagi sampai hati melaporkannya ke polisi. Yang dimana di dalam pikiran Utong di saat itu, dia bisa berbuat seperti itu demi membahagiakan Sumira, tapi tidak dihargai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang wanita muda yang mengalami nasib tragis. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang amat mengenaskan di antara semak-semak. Tubuhnya hangus terbakar dan sudah membusuk. Rupanya, tindakan keji tersebut dilakukan oleh mantan pacar korban sendiri karena tidak terima hubungan mereka kandas setelah pelaku ketahuan membelikan kado ulang tahun kepada korban dari hasil mencuri. Benar-benar sebuah kisah yang aneh, namun nyata. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang pria di Nunukan, Kalimantan Utara tega dan kekasihnya. Motif lantaran pelaku sakit hati karena korban hendak memutuskan ikatan cinta mereka. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, ada seorang wanita muda berparas cantik yang di saat itu usianya masih 21 tahun. Namanya adalah Sumira. Sumira ini tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayahnya yang bernama Alimuddin dan ibunya yang bernama Sarinawati di Jalan Cikditiro, Gang Melon, RT 21, Kelurahan Nunukan Timur, Kalimantan Utara. Sumira ini bisa dikatakan cukup dekat dengan keluarganya. Apapun yang Sumira lakukan selalu dia komunikasikan dengan keluarganya. Selain itu, Sumira juga dianggap bertanggung jawab dan tidak mau merepotkan keluarganya. Sehingga Sumira memilih bekerja setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak lupa juga, dia selalu membantu perekonomian keluarga. Sumira bekerja di salah satu warung makan di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan, Kalimantan Utara. Di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari di rumah makan tersebut, Sumira dikenal sebagai seorang pekerja yang disiplin dan dapat diandalkan. Meski begitu, bukan berarti Sumira merupakan orang yang kaku, tapi justru Sumira sangat ramah, ceria, dan mudah bergaul, yang membuat dia jadi memiliki banyak teman. Singkat cerita sobat, paras dan hati Sumira yang cantik tentu saja membuat Sumira digemari banyak pria. Namun sayangnya di antara banyak pria yang mencoba merebut hatinya, rupanya sudah ada satu pria yang beruntung yang menenangkan hati Sumira. Pria tersebut adalah seorang pria yang usianya lebih tua 5 tahun darinya. Pria tersebut bernama Ashar atau yang akrab disapa dengan panggilan Utong. Mengenai latar belakang dari Utong ini sebenarnya tidak banyak diketahui. Namun yang jelas Utong merupakan warga Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang bekerja sebagai karyawan toko di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara. Entah bagaimana mereka berdua bisa saling kenal dan entah berapa lama mereka sudah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Yang jelas hubungan mereka bisa dikatakan sudah cukup dalam dan serius. Karena Utong sendiri sudah berniat untuk mengajak Sumira ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Lalu sobat, seperti pasangan kekasih pada umumnya, keduanya juga kerap menghabiskan waktu berdua yang membuat keduanya semakin saling mencintai. Dan mereka berdua juga bisa dikatakan sangat bucin. Terlebih Utong. Utong sangat mencintai Sumira.
Dan dia selalu berusaha mengupayakan untuk membuat Sumira merasa bahagia, termasuk di momen penting bagi Sumira, yaitu ketika Sumira berulang tahun pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Lalu sobat, rupanya Utong ini memiliki kendala dalam permasalahan ekonomi. Penghasilannya sebagai penjaga toko rupanya tidak mampu menutupi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Termasuk juga biaya untuk pacarannya. Apalagi di momen spesial pacarnya tersebut, Utong yang sangat ingin memberikan sesuatu yang berkesan dan mahal. Di saat itu Utong ingin sekali memberikan kado handphone kepada Sumira. Namun Utong sangat bingung bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan uang untuk membeli handphone sebagai hadiah untuk kekasihnya ini. Hingga Utong yang di dalam situasi rumit tersebut malah nekat menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan handphone untuk kado Sumira secara instan, yaitu dengan cara mencurinya. Mengenai bagaimana cara Utong mencuri handphone tidak diketahui dengan jelas. Entah dia mencuri dari gerai atau langsung dari tangan seseorang. Namun yang jelas, rencana pencuriannya tersebut berjalan dengan mulus dan berhasil. Dan dia mendapatkan handphone yang dia inginkan dan langsung dia berikan kepada pacar tercinta, Sumira, sebagai kado ulang tahun. Di sisi lain, Sumira yang mendapatkan kado ulang tahun berupa handphone sangat merasa senang. Namun kesenangannya ini tidak berlangsung lama karena di saat itu Sumira merasa curiga dengan handphone pemberian Utong dan mencari tahu dari mana asalnya. Usut punya usut, ternyata kecurigaannya benar. Yang mana ponsel yang diberikan oleh Utong ini ternyata hasil curian. Sumira yang saat itu sudah mengetahui bahwa kekasihnya memiliki tabiat yang benar-benar tidak baik. Dia di saat itu merasa kecewa dan sangat-sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Utong. Meskipun hal itu dilakukan untuk membahagiakan dia, apapun alasannya, dan seberapa besar pun cinta terhadap sang kekasih. Namun jika sudah berbuat kriminal, Sumira tidak bisa memakluminya. Sumira yang kecewa pada akhirnya memutuskan hubungan dengan Utong. Di saat itu, dia menilai Utong terlalu berlebihan. Dan bahkan tidak hanya memutuskan hubungan mereka saja, Sumira yang berpihak kepada kebenaran pun juga memutuskan untuk melaporkan perbuatan Utong ini ke polisi. Benar-benar gila. Hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Utong. Sudah berusaha keras walaupun dengan cara yang tidak baik. Namun ternyata justru hal ini menjadi bumerang baginya. Dan atas keputusan Sumira, Utong benar-benar merasa kecewa. Utong tidak menyangka bahwa Sumira, kekasih yang sangat dia cintai, sampai tega memutuskan hubungan dengannya. Apalagi sampai hati melaporkannya ke polisi. Yang dimana di dalam pikiran Utong di saat itu, dia bisa berbuat seperti itu demi membahagiakan Sumira. Tapi tidak dihargai. Selain itu, yang sangat disayangkan oleh Utong adalah mereka yang sudah punya niat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan pasca kejadian ketika Utong memberikan barang curian ini, Utong yang berkali-kali meyakinkan Sumira untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun di saat itu Sumira juga berkali-kali menolak. Dia sudah mulai ilfil terhadap Utong. Bahkan Sumira yang sudah muak selalu dihubungi oleh Utong sampai memblokir nomor handphone Utong. Dan membuat Utong di saat itu semakin terpuruk dan kecewa dengan Sumira. Di dalam kekecewaan tersebut, rasa cinta Utong terhadap Sumira pun perlahan-lahan mulai menghilang dan berganti menjadi kebencian serta rasa dendam yang semakin mendalam. Hingga Utong pun jadi gelap mata dan di saat itu dia berniat ingin membalaskan rasa sakit hatinya dengan cara yang benar-benar keji, yaitu dengan cara menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Untuk melancarkan aksi kejinya ini, Utong pun mempersiapkan rencana. Setelah rencananya dirasa sudah siap, Utong langsung mencoba untuk bersiap-siap menjalankan rencana kejinya ini. Utong yang di saat itu nomor handphonenya diblokir, meminta bantuan kepada seorang pria yang berusia 22 tahun yang bernama Sabrian alias Udin. Udin ini merupakan warga Jalan Manunggal Bakti, Kelurahan Nunukan Timur, Kalimantan Utara. Dia merupakan teman Utong yang juga kenal dengan Sumira. Utong meminta bantuan kepada Udin untuk menjemput Sumira. Di saat itu, Udin tidak diberitahu oleh Utong tentang rencananya. Dan di sisi lain, Udin yang tidak curiga sama sekali memutuskan untuk membantu Utong. Dan kebetulan juga Udin kenal baik dengan Sumira. Jadi dia bisa dengan gampang mengajak Sumira untuk bertemu. Tibalah
Pada tanggal 13 Desember tahun 2022, sekitar pukul 23.15 WITA, Utong di saat itu meminta Udin untuk menjemput Sumira di rumahnya, di mana Sumira di saat itu baru saja pulang kerja dan dia diminta untuk dibawa ke sebuah rumah kosong di gang yang berada di kawasan Jalan Lingkar. Di saat itu, ternyata Udin pergi ke rumah Sumira dan mengatakan kalau dia ditugaskan oleh Utong untuk menjemput Sumira. Di saat itu, Utong meyakinkan Sumira bahwa dia ingin menyelesaikan masalah. Lantas Sumira yang percaya saja dan mungkin memang ingin mengklarifikasi masalah laporannya ke polisi, akhirnya mau diajak untuk bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Dan singkat waktu, berjalanlah Sumira bersama Udin menuju ke tempat Utong berada. Dan setelah sampai, Sumira pun ditinggalkan oleh Udin bersama Utong. Udin pun pergi. Kemudian Utong yang akhirnya bisa bertemu dengan Sumira, rasanya ingin langsung saja melampiaskan emosi dan rasa kecewanya kepada mantan kekasihnya itu. Dia sama sekali tidak punya rasa lagi, yang ada hanyalah benci. Ketika mereka berdua berada di dalam rumah kosong tersebut, Utong pun di saat itu melampiaskan segala rasa kecewanya kepada Sumira yang tidak mau kembali menjalin hubungan dengannya dan juga sampai tega melaporkannya ke polisi. Sumira di saat itu mendengar kalimat-kalimat dari Utong yang dilampiaskan kepadanya, rupanya terpancing emosi. Jadinya dia tidak mau kalah, sehingga dia juga meluapkan emosi atas kekecewaannya terhadap sikap Utong yang menjadi seorang pencuri. Sehingga keduanya pun terlibat cekcok panas. Di tengah-tengah cekcok tersebut, Utong yang semakin naik pitam langsung kesetanan. Dia dengan cepat meraih leher Sumira dan langsung leher mantan kekasihnya tersebut dengan sangat kuat, di mana cekcok itu semakin lama semakin kencang dan membuat Sumira seketika sampai kesusahan untuk bernafas. Meski begitu, Sumira yang tetap ingin bertahan hidup berusaha melawan, namun tenaganya kalah. Sumira juga tidak mampu menahan nafasnya yang semakin tersendat hingga wajahnya membiru dan saking tidak adanya oksigen yang masuk atau keluar dari tubuhnya. Sampai akhirnya terdengar suara orokan yang menjadi tanda-tanda bahwa itulah upaya terakhir Sumira untuk bisa bertahan hidup. Dan akhirnya Sumira pun sekarat dan meregang nyawa di tangan mantan kekasihnya, Utong. Utong yang melihat Sumira, wanita yang sangat dia cintai, ternyata tewas di tangannya. Rupanya tidak merasa menyesal sama sekali. Utong justru puas telah meluapkan segala emosi atas kekecewaannya kepada Sumira. Namun sobat, kepuasan tersebut rupanya tidak bertahan lama. Karena seketika Utong merasa panik dan bingung bagaimana dia bisa menutupi kejahatannya agar tidak ketahuan oleh siapapun dan jangan sampai menjeratnya pada kasus hukum. Di dalam rasa panik, lantas Utong pun memutuskan untuk segera membuang jasad Sumira. Untuk membawa jasad Sumira, Utong di saat itu sempat mencari sebuah karung. Setelah mencari-cari, akhirnya dia menemukannya. Dan Utong pun langsung memasukkan jasad Sumira ke dalam karung tersebut. Rencananya Utong akan membuang jasad Sumira ke sebuah lahan kosong yang rasanya tidak mungkin ada orang melintas ke sana. Namun sobat, rupanya Utong berpikir, mungkin saja kalau memang nanti jasad Sumira akan ditemukan, pasti dengan cepat wajahnya akan dikenali, maka Utong juga akan dicurigai. Maka dari itu, Utong pun memutuskan untuk membakar saja jasad Sumira agar hangus terbakar dan tidak dapat dikenali lagi, alias untuk menghilangkan jejak kejinya. Sembari membawa jasad Sumira yang berada di dalam karung dengan sepeda motor, Utong pun sempat mampir untuk membeli bensin yang kemudian dia simpan di dalam sebuah botol air mineral. Setelah itu, Utong langsung tancap gas menuju ke lahan kosong di depan APMS Sedadap. Singkat cerita, akhirnya dia pun sampai di lokasi tersebut. Kemudian dia memarkirkan sepeda motornya. Utong juga kemudian menyeret jasad Sumira yang ada di dalam karung yang kurang lebih 100 meter dari APMS tersebut menuju ke area semak-semak. Yang mana jalan menuju ke tempat tersebut hanya dapat dilalui dengan jalan setapak akibat semak yang tumbuh secara liar di area itu. Lalu setelah itu, dengan cepat Utong menyiramkan bensin yang dia bawa. Kemudian memantikan api yang seketika membuat api dengan cepat menyebar dan melalap tubuh Sumira. Ketika itu Utong melihat tubuh mantan kekasihnya perlahan habis dilahap oleh si jago merah. Tidak ada penyesalan apapun di dalam dirinya. Yang ada hanyalah rasa puas dan juga cemas serta gelisah akan aksi kejinya ini bisa ketahuan nantinya. Setelah itu, Utong pun segera melarikan diri.
Namun sebelum dia melarikan diri, Utong sempat mengambil handphone milik Sumira untuk menghilangkan bukti kekejiannya. Dan di saat itu, selesailah tugas Utong untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, di sisi lain, orang tua Sumira yang merasa khawatir karena putri mereka tidak pulang-pulang setelah dijemput oleh seseorang yang bernama Udin. Di saat itu, mereka bertanya-tanya, kemana anak mereka pergi? Namun mereka di saat itu mencoba untuk menunggu. Karena tidak kunjung pulang juga, akhirnya kedua orang tua Sumira pun melaporkan kehilangan anak mereka ini ke polisi. Dan pada akhirnya, 3 hari berlalu setelah kejadian, pada tanggal 16 Desember tahun 2022, sekitar pukul 23.30 WITA, ada seorang pria yang merupakan warga sekitar yang bernama Wandi. Dia adalah seorang pemburu burung tengah melintas di area semak-semak lahan kosong dekat APMS Sedadap. Di dalam perjalanannya yang ingin memburu tersebut, bukannya mendapati burung yang dia cari, Wandi malah mendapati aroma busuk yang benar-benar menyengat. Wandi penasaran dari mana aroma ini berasal. Kemudian dia mencari sumbernya. Saat diikuti, sumber tersebut mengarah kepada sesuatu yang benar-benar membuat Wandi tercengang, syok, terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia melihat adanya kaki manusia di antara semak-semak. Wandi yang sudah menyadari bahwa aroma busuk tersebut merupakan aroma jasad manusia, dia memutuskan untuk kabur dari lokasi tersebut, mencari pertolongan dan memilih untuk melaporkan ke polisi, yaitu tepatnya ke Polres Nunukan. Berdasarkan dari laporan Wandi, tim kepolisian langsung memeriksa lokasi kejadian. Dan akhirnya benar, polisi menemukan jasad manusia dengan kondisi yang sudah membusuk. Kondisinya hangus dan sebagian pakaiannya sudah terbakar. Selain itu wajahnya juga sudah melepuh dan tidak bisa dikenali. Ada dugaan jasad tersebut dibungkus karung sebelum dibakar oleh pelaku, yang dimana karungnya sudah habis duluan dilahap oleh api. Setelah itu, jasad tersebut pun langsung dibawa ke RSUD Nunukan guna menjalani visum dan otopsi oleh dokter forensik dari rumah sakit tersebut karena kondisi jasad yang sulit teridentifikasi. Setelah itu, pihak penyidik kemudian meminta kepada seluruh Babin Kamtibmas untuk mencari laporan masyarakat terkait orang hilang. Dari upaya tersebut, ternyata Polres Nunukan mendapatkan informasi dari sepasang suami istri yang merupakan kedua orang tua Sumira, jika putri mereka sudah tidak pulang sejak Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Dan di saat itulah, polisi mengatakan sudah ditemukan jasad manusia dalam kondisi terbakar. Dan untuk memastikan apakah ini adalah jasad dari anak kedua orang tua yang hilang tadi atau bukan, maka kedua orang tua dari Sumira langsung datang ke rumah sakit untuk melihat secara langsung jasad tersebut. Setelah mereka lihat, mereka memastikan ternyata memang jasad tersebut adalah putri mereka dengan ciri-ciri baju yang digunakan serta tali benang yang melingkar di perut korban. Disitulah tangis dari keluarga pecah ketika mengetahui putri mereka hilang yang rupanya sudah berakhir tragis, membuat keluarga menjadi lemas. Rasanya tidak pernah terbayangkan bahwa putri tercinta mereka akan berakhir semengenaskan ini. Setelah kedua orang tuanya memastikan jasad tersebut benar jasad Sumira, polisi langsung meminta keterangan kepada kedua orang tua Sumira, yang dimana keduanya curiga terhadap mantan kekasih dari putri mereka yang bernama Utong. Karena beberapa pekan lalu, Sumira telah mengakhiri hubungannya dengan Utong, sementara Utong sendiri sudah menyatakan niatnya untuk ingin menikahi korban. Dan kedua orang tua Sumira juga mengetahui terakhir kali yang menjemput anak mereka adalah seorang pria yang bernama Udin untuk dipertemukan dengan si Utong. Berdasarkan keterangan itulah, polisi kemudian menduga jika meninggalnya Sumira memang benar ada hubungannya dengan Utong, lantaran rencana korban yang ingin mengakhiri hubungan tersebut. Singkat cerita, tepat pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022, Satreskrim Polres Nunukan bersama Polsek Nunukan dan juga unit Jatanras Polda Kaltara kemudian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Utong. Begitupun juga dengan Udin yang dicurigai terlibat di dalam kasus ini. Hingga singkat cerita, akhirnya sekitar pukul 10 pagi, Utong berhasil ditangkap di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kampung Jawa. Di saat itu Utong berusaha melawan dan ingin kabur. Akhirnya, anggota kepolisian terpaksa memberikan tembakan timah panas terarah terhadap kedua kaki Utong. Dan Utong pun di saat itu lumpuh seketika. Setelah dilumpuhkan, polisi langsung mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu unit sepeda motor Mio M3 berwarna putih merah dengan nomor polisi
KU 3468NH milik Utong dan 1 unit handphone Realme C21Y warna hitam milik Sumira yang dia rampas, yang dimana handphone tersebut memperkuat dugaan kalau Utong lah pelakunya. Dan Utong yang tidak dapat mengelak lagi akhirnya mengakui bahwa dia memang sudah menghabisi nyawa Sumira. Utong pun kemudian dibawa untuk diamankan dan dimintai keterangan. Kepada polisi, Utong mengaku nekat menghabisi nyawa Sumira lantaran merasa sakit hati dan tidak terima diputuskan. Dan singkat cerita, Utong mengakui bahwa di dalam aksi kejinya itu dia dibantu oleh Udin, sehingga akhirnya polisi juga ikut mengamankan Udin. Padahal di saat itu, Udin tidak tahu apa-apa. Dan atas perbuatan kejinya, Utong pun ditetapkan sebagai tersangka dan Udin dianggap juga terlibat di dalam aksi keji tersebut. Sungguh malang nasibnya Udin. Utong dijerat dengan pasal penghilangan nyawa berencana, pasal 340 subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau mungkin paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan Udin terkena pasal 340 jungto pasal 56 KUHP. Lalu sementara itu, jasad Sumira yang sudah selesai diperiksa akhirnya dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan secara layak di wilayah tempat mereka tinggal. Kepergian Sumira benar-benar meninggalkan luka mendalam bagi keluarga maupun orang-orang sekitar yang mengenal baik siapa Sumira. Dan atas kekejian yang dilakukan oleh Utong, pihak keluarga pun menuntut agar si Utong dihukum dengan seberat-beratnya. Lalu sampai pada akhirnya Utong pun sembari menunggu jadwal putusan tentang hukumannya. Dan proses hukum atas kasus yang dilakukan oleh Utong akhirnya terus berlanjut. Hingga pada sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Nunukan pada Selasa 8 Agustus tahun 2023. Di dalam sidang tersebut Utong dijatuhi vonis pidana mati. Karena di saat itu dia terbukti bersalah atas tewasnya Sumira. Sedangkan Udin yang dicurigai terlibat di dalam kasus ini akhirnya divonis bebas lantaran tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan bahkan dia tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Utong. Itu dia sobat, kisah dari Sumira yang harus berakhir di tangan mantan kekasihnya karena dia merasa malu mantan kekasihnya itu mencuri handphone orang lain alias maling. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?